Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Fahrucha. Saya adalah dosen di program studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu penyakit paru intersisial 1. Pemberian mata kuliah ini adalah bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, yaitu aspek pengajaran. Mata kuliah penyakit paru interstisial 1 diberikan kepada mahasiswa peserta program spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi FKUI semester 3 yang sudah melewati mata kuliah dasar pulmonologi dan kedokteran respirasi, keterampilan klinik dasar pulmonologi dan kedokteran respirasi, dan juga radiologi diagnostik respirasi. Mata kuliah ini akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya, yaitu penyakit paru intersisial 2. Mata kuliah penyakit paru interstisial 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari dasar penyakit yang berhubungan dengan penyakit di area interstisial paru. Pada mata kuliah ini akan dipelajari mengenai anatomi area interstisial paru, klasifikasi pembagian penyakit paru interstisial, dasar penegakan diagnosis penyakit paru interstisial, dan pemeriksaan penunjang pada penyakit paru interstisial. Metode dari pengajaran yang digunakan berbasis paradigma student-centered learning dengan metode utama menggunakan flip classroom, di mana mahasiswa diminta terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran mandiri, mengerjakan pretest dan kuis. Setelah itu, mahasiswa akan didorong untuk melakukan diskusi dan interaktif dengan fasilitator. Untuk capaian mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, peserta program pendidikan dokter spesialis 1, pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi, mampu menetapkan diagnosis pasien penyakit paru interstisial dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kolegium Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi. Pada mata kuliah ini terdapat sub capaian pembelajaran mata kuliah 1 dan 6. Dan untuk penilaian evaluasi hasil pembelajaran akan dilakukan sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari evaluasi dari presentasi diskusi topik yang dilakukan oleh mahasiswa, evaluasi presentasi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa, penilaian logbook saat mahasiswa melakukan praktek klinik, portofolio yang dilakukan oleh mahasiswa saat mahasiswa melakukan praktek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, kita mulai perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik penyakit paru interstisial, yaitu idiopathic pulmonary fibrosis atau yang kita kenal dengan sebutan IPF. Jadi kalau dari eh, capaian mata kuliah di mata kuliah pulmonologi dan kedokteran respirasi di mata kuliah penyakit paru interstisial 1 pada sub CPMK 4 itu eh, capaiannya adalah mahasiswa dapat menyimpulkan gejala klinis penyakit pemeriksaan fisik, rencana pemeriksaan penunjang untuk berbagai diagnosis penyakit paru interstisial. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kuliah mengenai salah satu penyakit paru interstisial yang paling banyak, yaitu adalah IPF. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, saya sudah memberikan kuliah pengantar ya mengenai apa itu kemarin penyakit paru interstisial, hubungan dengan struktur histologi, gambaran radiologi secara umum, dan klasifikasi. Nah, eh, sedikit mengulang mengenai apa itu penyakit paru interstisial atau interstitial lung disease. Kita tahu bahwa penyakit paru interstisial itu adalah suatu kelompok penyakit yang karakteristiknya paling banyak adalah eh, scarring atau fibrosis yang mengalami progresif pada jaringan interstisial. Jadi kemarin kita udah belajar bahwa jaringan interstisial itu berada di antara eh, apa namanya alveolus dan juga endotel pembuluh darah. Nah, jadi memang secara apa namanya secara garis besar ILD itu memiliki kelainan
antara fibrosis dan inflamasi ya, seperti yang dijelaskan kemarin. Nah, ini juga klasifikasi, saya ingin mengulang kembali bahwa interstitial lung disease ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama yang penyebabnya diketahui, yang kedua adalah kelompok idiopatik yang kita tidak mengetahui penyebabnya, yang ketiga adalah granulomatous disease, yang keempat adalah kelompok bentuk lain. Nah, untuk kesempatan kali ini kita khusus membahas yang di kelompok idiopatik interstitial pneumonia. Nah, di situ ada dibagi tiga, yang unclassifiable, major idiopathic, dan juga yang rare. Dan kita lihat di sini adalah kelompok yang paling banyak itu adalah yang major, dan salah satunya di situ ada kelompok yang eh, apa gambarannya itu adalah chronic fibrosis yang kita kenal dengan ada dua ada dua tipenya, ada idiopathic pulmonary fibrosis dan ada yang NSIP. Kita khusus membahas untuk kali ini mengenai IPF. Jadi secara definisi apa itu IPF? Mungkin sejawat sudah eh, membaca sebelumnya bahwa IPF ini adalah suatu penyakit kronik yang gejalanya itu eh, sesak napas yang makin memberat dan juga penurunan fungsi paru yang menurun secara progresif. Secara apa namanya? Secara gejala sebenarnya IPF hampir mirip dengan seluruh penyakit ILD lain atau seluruh penyakit paru kronik lainnya. Gejala utamanya adalah batuk dan sesak napas. Cuma yang memang menjadi eh, perhatian pada pasien-pasien IPF ini, pertama memang kasus jarang ditemukan, mungkin bukan jarang, mungkin di beberapa kali kita mengatakan ini kasus yang uncommon ya. Jadi kadang kita sulit menemukan penyakit ini gitu. Jadi bisa dikenal dengan istilah uncommon disease gitu ya. Dan yang paling penting adalah median survival time-nya yang sangat pendek. Saat ini masih di angka 2 sampai 3 tahun. Hal ini berhubungan dengan penurunan fungsi paru yang sangat cepat dan progresif pada pasien-pasien IPF. Simptomnya apa aja, gejala dan tandanya pada pasien-pasien IPF sebenarnya hampir sama dengan hampir seluruh penyakit ILD lain. Paling banyak pasien mengeluhkan batuk kering, sesak napas. Pada pemeriksaan fisik kita bisa menemukan bunyi nafas tambahan uh, velcro yang kita kenal dengan istilah velcro atau yang kita kenal dengan istilah left inspiratory crackles. Dan kita juga bisa menemukan gambaran clubbing finger di ujung-ujung jari. Keluhan-keluhan lain bisa ditemukan gambaran penurunan berat badan, pasien cepat lelah, dan lain sebagainya. Nah, ini juga gambaran-gambaran bisa kita lihat. Kita mesti melakukan pemeriksaan fisik dengan komprehensif. Jangan lupa melihat ujung-ujung jari pasien. Biasanya clubbing finger terjadi pada 25-50% pasien IVF. Nah, tadi terkait penyebab, memang dikatakan bahwa namanya IPF ya idiopatik, di penyebabnya tidak diketahui. Namun, secara garis besar, walaupun penyebabnya tidak diketahui, eh, bukti epidemiologikal mengatakan bahwa beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit IPF ini. Paling paling pasti adalah usia, karena semakin tua usia itu akan risiko IPF-nya akan semakin tinggi. Laki-laki, faktor risiko merokok, GERD, dan juga kelainan genetikal, polimorfisme dari genetik pasien. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mendiagnosis pasien IPF. Salah satu chart yang kita lihat dari suatu publikasi dari ATS, ini teman-teman bisa melihat bahwa untuk mendiagnosis IPF, yang pasti-pasti kita harus mengetahui gejalanya dulu. Dari gejala, kita sudah menanyakan anamnesis dan pemeriksaan fisik pasien. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu untuk pertama kali untuk mendiagnosis IPF, kita butuh melihat eh,
hasil dari HRCT pasien. Jadi hasil HRCT yang kemarin kita sudah pernah bahas secara sekilas bagaimana gambaran dari HRCT pada pasien-pasien ILD. Nah, pada pasien IPF kita akan melihat gambaran ini kecurigaan ini suatu usual interstitial pneumonia atau UIP atau tidak. Jika memang gambaran itu mendukung suatu UIP atau probable UIP, itu dengan melalui suatu MDD kita bisa udah mendiagnosis itu suatu IPF. Namun kalau seandainya kita masih ragu atau klasifikasi dari HRCT-nya ke arah indeterminate atau alternative diagnosis, melewati suatu MDD, kadang kita butuh pemeriksaan penunjang lebih lanjut seperti transbronchial lung cryobiopsy atau surgical lung biopsy dengan plus minus masing-masing sesuai keadaan pasien. Setelah itu kita bisa lewat dengan diskusi MDD kembali dan kita bisa menentukan diagnosis yang mana. Nah, apabila dari hasil HRCT tadi mungkin kita konfirmasi gambaran HRCT ke arah diagnosis yang lain, kita bisa langsung mengatakan exclude ini bukan IPF, atau jika masih kita merasa ragu nih HRCT-nya masih ke arah indeterminate atau diagnosis, nah memang kita butuh eh, diagnosis penunjang lanjutannya seperti itu. Nah, ini saya coba menjelaskan kembali ya mengenai HRCT pattern. Jadi, kalau untuk IPF, memang yang khas pada gambaran HRCT-nya itu kita kenal dengan istilah usual interstitial pneumonia. Ada 4 spektrum, jadi ada UIP pattern, probable UIP pattern, indeterminate UIP, dan yang terakhir adalah alternative diagnosis. Dari keempat eh, gambaran HRCT ini mereka punya confidence level yang dibandingkan dengan UIP secara histopatologi itu memang paling paling yakin itu adalah di gambaran UIP gitu ya. UIP memiliki eh, confidence level dalam diagnosis IPF itu lebih dari 90%. Nah, kalau dari gambaran, kita lihat di sini secara distribusi dan features atau features yang kita bisa lihat dari SRCT-nya pada gambaran UIP pattern, itu kita bisa melihat gambaran honeycomb eh, dengan atau tanpa ada traction bronchiectasis. Itu kita juga bisa menemukan irregular thickening atau interlobular septa. Dan juga kadang beberapa kali kita masih bisa menemukan ground glass opacity yang ada di atas reticular pattern. Dan yang paling pasti kita juga mesti harus melihat distribusinya. Distribusi dari UIP pattern itu dia harus nempel di pleura, makanya istilahnya subpleura dan di bawah basal predominan dan biasanya diffuse dan apa namanya bilateral. Bisa jadi asimetrik, maksudnya di kanan mungkin lebih dominan atau kiri lebih dominan, tapi ya harus ada dua-duanya gitu ya. Untuk probable eh, dengan high confidence yang lebih di bawah dari UIP, di sini kita tidak benar bisa menemukan ada gambaran ground glass opacity dan mungkin yang kita temukan hanya gambaran reticular pattern dengan traction atau tanpa traction bronchiectasis dengan distribusi yang juga tetap harus di subpleura dan basal predominant. Selanjutnya adalah indeterminate for UIP. Ini confidence-nya juga lebih di bawah dari probable UIP. Secara gambaran terdapat gambaran fibrosis, namun tidak secara distribusi itu eh, tidak ada gambaran yang predominan di subpleuranya. Jadi memang secara secara gambaran indeterminate ini masih abu-abu lah kita bilang apakah ini suatu gambaran UIP atau tidak. Sedangkan untuk gambaran alternatif diagnosis ini kita menemukan gambaran-gambaran lain yang memang bukan khas dari suatu UIP. Contohnya kystic, mosaic attenuation, terdapat eh, lokasi subpleural sparing dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail di penyakit interstitial lung disease lainnya. Nah, ini mungkin contoh salah satu ya contoh yang saya ambil di eh, suatu kepustakaan gambaran dari UIP pattern pasien apa namanya pasien IPF. Kita lihat di sini ada gambaran honeycomb
terus traction bronkiektasis, gambaran retikulasi di daerah subpleura lainnya. Ini cuma satu bagian. Nah, selanjutnya saya ini salah satu pasien kita, sorry, pasien Rumah Sakit Persahabatan. Coba mungkin dijawab. Ada kelihatan nggak pollingnya? Kira-kira yang warna merah itu menunjukkan apa? Oke, 21 orang. Ya, saya N aja ya. Ya, hasilnya 100% baik. Jadi ini memang ini gambaran suatu traction bronkiektasis ya. Selanjutnya kita lanjutkan yang warna biru. Oh, polling saya nggak keluar lagi. Ya, yang warna biru. Oke, ya nggak apa-apa, semuanya benar. Itu adalah gambaran honeycomb. Jadi memang ini gambaran yang memang ini pasien langsung di poliklinik kita ya. Jadi secara gambaran kita bisa lihat di sini nih gambaran eh, honeycomb di basal. Dan kita lihat di sini kan memang nggak selalu simetris ya, dominan di sebelah kanan gitu ya. Tapi memang ini gambaran honeycomb dan retraction bronkiektasis dan beberapa retikulasi pada pasien ini. Nah, satu lagi pertanyaannya adalah ini, yang di lingkaran itu menentukan apa? Dari dua yang jawab. Oke, baik. Nah, ini banyak. Baru 8, 9. Oke, baiklah. Udah ya, udah 10. Saya lunch. Nah, ini baru cakep beragam. Kelihatan ya jawabannya ya. Jawabannya beragam. 10% traction, bronkiektasis, 30% reticulation, 70% granulosopasitis. Kalau kita lihat, eh, yang saya, ya memang ininya gede ya, agak besar lingkarannya. Sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya memang adalah di daerah sini. Kalau kita lihat di sini adalah, memang itu ada gambaran granulosopasitis yang superimpose dengan reticulation di bawahnya. Nah, eh, makanya kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pattern dari HRCT ini. Dah, 9 ya. Oke, nggak apa. 9 orang menjawab antara UIP pattern dan probable UIP pattern. Oke, kalau kita balik ya ke tadi. Kita balik tadi ke yang ini. Memang karena ini real case ya, kalau real case itu memang kadang kita butuh melihat lebih jelas. Pada pasien ini memang ada gambaran glonggas opasitis yang kalau dilihat keseluruhan ininya cukup banyak gitu ya, glonggas opasitisnya itu cukup banyak. Namun karena di di gambar yang paling jelas itu adalah honeycomb, honeycomb ini terlihat sangat jelas pada pasien. Dan apa namanya, kalau di sini kalau kita lihat di gambaran UIP pattern itu mark GGO itu masih bisa dianggap sebagai suatu UIP pattern yang definite gitu ya. Dan memang kadang pasien ini sebenarnya dalam masuk itu dalam kondisi sebenarnya exacerbasi gitu. Jadi sehingga gambaran glonggas opasitis bisa jadi suatu gambaran exacerbasi pada pasien. Sehingga memang dalam Aku kondisi males ini bermikir lagi. kan Iya ini menarik suatu kan Mbak ayam geprek. apa namanya UIP pattern yang definite seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Izin mengkonfirmasi Oh dokter. ya, boleh silakan. Dokter izin bertanya. Kalau Hmm. misalnya UIP pattern itu, kalau misalnya kita dapatkan honeycombing itu udah pasti UIP pattern atau bisa jadi masih probable. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sebenarnya kan honeycomb itu bukan hanya miliknya UIP ya. Pada NSIP itu honeycombing itu juga bisa. Jadi honeycomb itu merupakan fitur kelainan radiologis yang advance, yang lanjutan dari gambaran fibrosis yang luas itu ya. Proses pembentukan honeycomb pasti diawali dengan proses pembentukan fibrosis-fibrosis yang kecil dulu, retikulasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang apa patternnya UIP, memang kalau ada honeycombing eh, dengan distribusi yang subpleura, basal predominan dan lain sebagainya, kita
apa namanya kita eh, lebih memikirkan ini suatu UAB pattern gitu ya, bukan ke arah yang probable. Tapi misalkan ada honeycombing, tapi secara distribusi tidak sesuai dengan distribusi gambarannya UIP. Misalkan honeycombnya dominannya tuh bukan di basal, tapi di daerah middle middle gitu, atau di daerah beberapa yang tidak sesuai dengan UIP. Nah, mungkin kita bisa lihat lagi kondisi gambaran-gambaran yang lain gitu. Jadi tidak tidak serta-merta kalau ada honeycomb itu langsung kita menyatakan sebagai suatu gambaran UIP pattern gitu. Mungkin Makasih dokter. ya, baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan penunjang yang tadi disampaikan tadi di awal ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan eh, gambaran HRCT yang tidak, yang masih ragu lah dalam tanda kutip ini suatu UIP atau tidak, berapa kesempatan melewati suatu multidisciplinary discussion, tindakan invasif itu bisa diberikan, bisa dilakukan pada pasien, tergantung kondisi pasiennya juga. Jadi salah satu tindakannya adalah bronkoskopi. Yang paling baik adalah itu dengan menggunakan transbronchial cryobiopsy. Dengan cryobiopsy kita bisa mendapatkan eh, apa namanya spesimen yang lebih besar, yang lebih banyak dibandingkan dengan transbronchial lung biopsy. Dan dengan hal itu kepositifan juga akan lebih baik. Dan dibandingkan dengan surgical lung biopsy, angka itu jauh lebih maksudnya angka komplikasi after tindakan itu jauh lebih sedikit dibanding dengan surgical lung biopsy. Nah, nanti dari gambaran histopatologi itu juga gambarannya UIP pattern, istilahnya usual interstitial pneumonia pattern berdasarkan histopatologi, yang kita bisa melihat di sana juga ada gambaran honeycomb, ada sel fibroblastik fosainya, ada gambaran kolagen, dan juga secara distribusi dia juga berada di daerah subpleura dan uh, subpleura dan di basal seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan terakhir adalah bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk treatment dari IPF. Sampai saat ini, pemberian obat yang bisa diberikan untuk pasien IPF hanya antifibrotik di luar eh, terapi simptomatik ya. Kalau terapi definitifnya saat ini memang hanya antifibrotik. Ada dua antifibrotik yang kita miliki sampai sekarang, itu ada nintedanib dan pirfenidone. Dua obat ini memiliki cara kerja yang berbeda. Satu nintedanib dia bekerja di tyrosine kinase inhibitor sebagai tyrosine kinase inhibitor. Kalau pirfenidone dia bekerja menghambat produksi dari TGF beta dan menurunkan eh, proses dari sintesis kolagen, fibroblast proliferasi dan lain sebagainya. Jadi dia bekerja di proses pembentukan fibrosis. Dua-dua obat ini memiliki clinical trial yang baik untuk IPF. Tadi ini jelaskan nintedanib dia sebagai suatu tyrosine kinase inhibitor. Kita tahu tyrosine kinase ini eh, dia apa namanya dia bekerja memiliki targeted di tiga reseptor ya, tiga reseptor di vascular endothelial growth factor, ada di proliferated derived growth factor dan juga di fibroblast growth factor, VEGF, VDGF dan FGF. Secara clinical trial ini clinical trial dilakukan oleh Nintedanib ya, oleh perusahaan uh, Nintedanibnya ada tiga clinical trial dilihat di sini. Memang endpointnya mereka adalah mereka melihat penurunan laju fungsi paru dari pasien-pasien IPF. Jadi pasien yang mendapatkan placebo dibandingkan yang mendapatkan nintedanib dilihat selama 52 minggu penurunan fungsi parunya mana yang lebih banyak. Jadi eh, dari semua clinical trial ini kita lihat eh, pada pasien yang mendapatkan nintedanib memang penurunan laju fungsi parunya dibandingkan yang placebo itu jauh lebih sedikit gitu secara sekitar 50 sampai 62% relative reduction. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi antifibrotik satu lagi itu pirfenidone, mereka juga memiliki clinical trial. Mereka membandingkan yang mendapatkan pirfenidone yang tidak mendapatkan pirfenidone untuk placebo.
Hasilnya progression free survival-nya itu lebih baik yang mendapatkan pirfenidone. Dan mereka juga memiliki endpoint-nya itu adalah penurunan laju fungsi paru yang eh, berbeda, berbeda cukup signifikan setelah 52 minggu pemberian. Jadi, jadi di antara kedua obat ini memang sampai saat ini masih ini yang digunakan untuk mengurangi laju penurunan fungsi paru pada pasien-pasien lain. Ya, sebagai kesimpulan, memang ILD itu memiliki banyak jenis kelompok penyakit dengan berbagai clinical features dan radiologikalnya. Dalam menata laksana penyakit ILD, kita mesti mengumpulkan gejala, pemeriksaan fisik dan penunjang. Salah satunya yang penting adalah HRCT. Pemeriksaan penunjang untuk IPF memang kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan penyebab yang diketahui. Jadi kita eksplor semua penyebab-penyebab yang diketahui. Setelah itu baru kita bisa menyimpulkan ini suatu yang tidak ada penyebabnya. Untuk khususnya IPF, saat ini memang mortalitasnya masih sangat eh, jelek, 2 sampai 3 tahun, dan diagnosis memang dibutuhkan suatu MDD yang baik untuk menegakkan suatu diagnosis ILD khususnya pada IPF. Nah, mungkin sebelum ini ada pertanyaan untuk kuliah kali ini. Selamat siang, dokter. Ya, Iya, saya Michael, dokter. Bila berkenan, saya ingin bertanya, dokter, untuk masalah tadi di salah satu di slide awal-awal dokter sempat menjelaskan salah satu penyebabnya eh, bisa dikarenakan oleh GERD. Nah, hmm, yang saya bingung, yang saya masih belum begitu mengerti bagaimana GERD bisa menjadi salah satu penyebab dari gangguan-gangguan tersebut. Terima baik. kasih, dokter. Terima kasih Michael. Ya, jadi inti dari patofisiologinya IPF lah ya, kita ngomong IPF ya, itu adalah kerusakan epitel atau inflamasi epitel saluran napas yang berulang ya, dan terus menerus dia dia kerusakannya inflamasi itu nggak hebat. Kalau hebat dia pasti jadi ARDS dan lain sebagainya. Dia inflamasi kecil tapi dia terus menerus. Salah satunya kan yang paling jelas itu asap rokok yang memang dikasih langsung ya ke saluran napasnya. Tapi kalau GERD, tadi pertanyaannya baik sekali. GERD itu kan reflux, inflamasi sampai ke atas ya, gastroesophageal, jadi sampai ke faring. Nah, itu beberapa asam lambung yang naik itu masuk ke saluran napas. Nah, inflamasi di situ yang memicu terjadinya inflamasi yang terus-menerus pada pasien-pasien yang memiliki apa memiliki resiko. Secara resiko dia harus ada resiko secara predisposisi genetiknya. Jadi secara predisposisi genetik dia punya resiko IPF. Nah, pada GERD itu dianggap inflamasi asam lambungnya naik itu menyebabkan inflamasi yang berulang di saluran napasnya. Seperti sama halnya dengan eh, asap rokok atau pajanan lain. Bisa jadi pajanan tempat kerja itu juga bisa. Terus pajanan environment yang lain yang sebenarnya kita nggak bisa menjelaskan itu penyebab utamanya. Tapi di dalam kondisi ini kita menyatakannya sebagai faktor resiko yang menyebabkan suatu jadinya IPF seperti itu. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Baik, mungkin saya lanjutkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi memang untuk mata kuliah ini akan dilanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Teman-teman sejawat kalian saat akan di poliklinik, bekerja di poliklinik interstisial lung disease di Rumah Sakit Persahabatan, nanti kita bisa melakukan, ada kalau seandainya mendapatkan pasien IPF, membuat suatu laporan, dan kita akan bisa mendiskusikan nanti di bentuk laporan diskusi kasus selanjutnya. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan kuliah pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.